kita silakan mejanya dirapikan. Oke, pada keluarga silakan disiapkan. Dipodok siap gerak. Pada Pak Guru, hormat gerak. Tegak gerak. Berdoa mulai. Sebelum kita mulai pembelajaran, membaca perkataan saya dulu. Sekarang tanggal 7 Pak. Adam Zorif. Sehat. Siapa? Ahmad Firza. Aini Mulyasari. Aisyah Alifah. Aisyah Adin Yusuf. Fahri Hidayat. Dafa. Wahyu Pratama. Di sini Pak. Wahyu sehat. Alhamdulillah Pak. Zianka. Hadir Pak. Oke, mengawali pembacaan ini kita akan membacakan surat Al-Ahzab surat ketiga ayat yang 70. Yang pertama. 2, 3. Ayat ini itu wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Jadi di sini orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah serta mengucapkan perkataan yang benar. Kalau seandainya orang-orang yang tidak beriman itu, maka dia sering mengucapkan perkataan-perkataan yang kotor, perkataan mencela, menyakiti hati orang lain, baik dari segi perkataan maupun dari segi ketikan. Jempol ini sangat bermasalah sekarang, apalagi kalau jempol-jempol netizen di media sosial. Jadi bijaklah kita dalam bermedia sosial. Oke, pada kali ini kita akan belajar PAI bab 8. Pertama, sebelum pembelajaran kita kesempatan kelasnya itu kita harus semangat dalam belajar. Karena semangat itu kunci utamanya. Jangan sampai ada yang tidak semangat atau galau dan sebagainya. Kemudian yang kedua, semua kita ini adalah Nah, sekarang Bapak akan tanyakan pembelajaran yang minggu kemarin. Siapa yang tahu arti ikhlas, malu, dan zuhud? Malu siapa yang tahu? Coba silakan. Malu merupakan salah satu aspek terpuji yang mendorong seseorang untuk berbuat baik dan tidak melakukan hal yang buruk. Ya, kita berikan aplaus untuk itu.
Ikhlas. Nah, Serina silakan. Sikap terpuji yang untuk merelakan sesuatu yang kita anggap baik dengan harapan mendapatkan ridho dari Allah. Ya, kita akan berikan aplaus dulu Serina. Kemudian yang ketiganya apa nih? Zuhud. Ayo, silakan. Zuhud adalah suatu sikap di mana lebih mementingkan akhirat dibandingkan dunia. Ya, kita akan berikan aplaus dulu semua. Jadi minggu kemarin kita belajar tentang ikhlas, malu dan bagaimana kita berlaku ikhlas, tidak mengharapkan imbalan dan sebagainya. Bagaimana kita malu melakukan sesuatu yang salah. Kemudian zuhud, kita lebih mementingkan dunia dan akhirat daripada dunia. Paling kurangnya kita harus seimbangkan dunia dan akhirat. Wah, kita pintar di sini ya. Iya, Pak. Jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama, bagaimana menggunakan adab bermedia sosial dalam Islam, media sosial yang baik. Kemudian yang kedua, bagaimana kita berkomentar dengan cara yang baik, jangan komentar yang tidak baik atau pakai nama-nama yang lain. Kayak akun, itulah. Kemudian yang ketiga, ada menggunakan media sosial dapat memberikan keselamatan bagi individu dan masyarakat. Komentar yang kita tinggalkan, masalah yang kita tinggalkan, bahkan foto yang kita kirim harus kita lihat. Ada orang yang mengirimkan foto yang membuka aurat, tahu-tahu dia meninggal. Fotonya masih dilihat oleh ribuan orang, berarti dosanya kan masuk itu namanya dosa jariah. Kemudian membiasakan diri santun, saling menghormati, bertanggung jawab, semangat bangsa dan cinta damai. Oke, kemudian, ini pertanyaan pemanti ini. Bagaimana cara bermedia sosial yang baik? Ada yang tahu? Ya Pak, cara bermedia sosial yang baik itu pikirkan sebelum posting, gunakan bahasa yang sopan, jaga privasi, hindari balas emosi pada komentar negatif, atur waktu penggunaan, hargai perbedaan pendapat, sabarkan hal positif. Intinya bijak, sopan, dan tanggung jawab, Pak. Iya, luar biasa. Jadi kita harus bijak dan sopan. Oke. Ada bermedia sosial. Pertama, media sosial secara umum yaitu suatu platform digital yang menyediakan fasilitas bagi para penggunanya untuk interaksi dan berbagi konten dengan sambungan internet. Apalagi sekarang. Sekarang modelnya zaman bermedia sosial. Ada AI dan sebagainya. Macam-macam media sosial. Ada yang layanan blog, jejaring sosial, layanan bermedia sosial. Jejaring sosial sekarang yang paling banyak pakai orang apa? TikTok, Instagram, Telegram, WhatsApp. Yang paling banyak sekarang dipakai orang TikTok, Instagram, WhatsApp, Instagram, IG ya, IG. Ada dampak positif bermedia sosial, ada juga dampaknya negatif. Dampak positifnya untuk memudahkan berkomunikasi. Kalau jauh kita bisa mudah berkomunikasi. Kemudian mudah dalam mencari informasi. Sebenarnya sekarang apapun informasi mudah kita dapatkan. Kemudian sarana mengembangkan bisnis. Ada sekarang namanya bisnis digital, corporation. Orang tidak harus kerja di kantor lagi. Sekarang sudah bisa kerja di rumah. Bahkan ada anak-anak dari Indonesia yang bekerja di luar negeri dibayar dolar dan luar biasa. Kemudian sarana hiburan. Kemudian sarana pembelajaran. Sekarang banyak orang menjadikan hiburan saja, tidak dijadikan pembelajaran. Waktu yang dihabiskan sia-sia saja. Kemudian dampak negatifnya tuh mengganggu kesehatan mental. Kan ada yang stres ini. Coba, kalau seandainya 1 minggu tidak punya paket pasti stres. Ya. Dia baru tidak tahu mana. Ada pun membuat kecanduan internet dan sebagainya. Itu sih. Coba kalau saya antarkan motor ke bengkel lalu lupa bawa HP kan gitu sih. Ada aja kan. Kalau ada paket kan bisa lihat ya. Walaupun nggak tahu bisa lihat.
Ada penyebaran informasi atau sekarang seperti berita hoax. Makanya dalam Islam itu kita harus baca dulu informasi, jangan tidak tabayun dulu. Ada cyberbullying. Cyberbullying ini sama dengan kemudian yang terakhir ada pornografi. Porno. Itu mengakses sesuatu yang situs-situs dewasa. Itu tidak boleh. Nomor 5 bener banget. Hai gadget. Era digital, kalian wajib tahu ini. Seiring perkembangan zaman, kehadiran sosial media menjadi semakin beragam. Sebagian orang menganggap perubahan ini memberikan dua dampak, yaitu positif dan negatif. Berikut kita bahas dampak positif dari sosial media. Yang pertama, memudahkan komunikasi. Ada banyak aplikasi di sosial media untuk mengirim pesan, telepon, hingga video call. Dengan menggunakan sosial media, gadget pasti mudah terhubung sama si doi. Kedua, memudahkan pencarian informasi. Bisa mencari informasi apapun dengan lebih gampang dan cepat. Kamu bisa jadi stalker sekelas FBI buat cari informasi si doi ini. Yang ketiga, sarana untuk berbisnis. Ini memang gak bisa dipungkiri sih, beberapa sosial media dapat dimanfaatkan untuk menganalisis pasar, konsumen, hingga kebutuhan produksi. Jadi, gadget bisa menghasilkan uang pastinya. Yang keempat, sarana hiburan. Ini sudah gak heran lagi sih, banyak Gen Z menjadikan sosial media sebagai sarana hiburan, baik yang memberi hiburan maupun yang menikmati hiburan itu. Dan yang kelima, sarana pembelajaran. Melansir Journal of Educational Computer Research, melalui sosial media, para pelajar secara aktif bisa lebih kreatif dan mandiri sehingga kualitas pelajaran dan segi pengetahuan semakin meningkat baik. Nah, kira-kira apa sih dampak negatif dari Dampak buruk akibat kecanduan media sosial harus dibatasi. Apabila terlalu sering bermedia sosial hingga kecanduan, maka bisa menghasilkan dampak yang buruk bagi diri kita dan orang lain. Berikut ini adalah 4 dampak buruk dari kecanduan media sosial. Yang pertama, hubungan dengan orang terdekat jadi renggang. 2, kurang produktif. 3, selalu merasa iri. Dan yang terakhir, pikiran menjadi kacau. Oke, sebenarnya media sosial baik dan buruknya tergantung kita. Bagaimana kita memanajemen diri kita agar bijak dalam bermedia sosial. Contohnya batasi waktu kita tuh melihat waktu tuh 1 jam per hari atau 2 jam per hari. Selebihnya buat kita ganti dengan pena dan kita menulis apa rencana kita ke depan. Apa yang membuat kita tidak berkembang? Kita hanya melihat orang lain berkembang tiap hari, tapi kita tidak melakukan perubahan. Firman Allah dalam surah Al-Ahzab, surah ketiga ayat 70, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucaplah perkataan yang benar. Jadi kita harus bijak dalam berkata-kata, bermedia sosial dan sebagainya. Kemudian dalam surah Al-Ahzab, surat ayat ke-6, wahai orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak melakukan mencelakakan sesuatu yang kau karena tidak ketahuanmu, yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu. Maksudnya dalam Islam itu tabayun dulu. Ada informasi datang, jangan cepat disebarkan. Boleh jadi itu informasi benar, lalu karena kita orang melakukan hal yang salah, jadi kita yang berdosa. Itu namanya dosa jariyah. Jadi bagaimana adabnya tidak menyaksikan bahkan menyebar konten yang tidak sesuai syariat Islam. Kemudian menggunakan media sosial sewajarnya. Menyebarkan pesan informasi yang benar juga bermanfaat. Tidak menyebarkan aib dan keburukan orang lain. What you know about rolling down in the deep when your brain goes numb, you can go to mental free. Jadi ini bagaimana sejenisnya kita bermedia sosial yang baik. I feel like an astronaut in the ocean. What you know about rolling down in the deep when your brain goes numb, you can go to mental free. When you do too much, that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. She say that I'm cool. I'm like, yeah, that's true. I believe in G.O.D. Don't believe in T.H.O.T. She keep playing it up. Don't play up for fun.
Hindari namanya informasi sara. Tetap menjaga sikap dan interaksi yang orang lain. Membangun relasi, media sosial yang bijak, mempromosikan budaya online dan sebagainya. Jadi apa hikmahnya dalam kita menerapkan media sosial yang baik? Yang pertama, mendapatkan pahala dari konten-konten yang baik. Apalagi kita membuat konten-konten Islami, ceramah pendek. Contohnya bahayanya pacaran atau dampak buruk LDR, atau umpamanya pacaran 3 tahun berakhir putus. Atau kita buat umpamanya penelitian 80% orang yang LDR berakhir dengan putus, 20% berakhir dengan gagal. Oke. Kian bro. Ya, Nasya. Saya Suci Serina Ramari, apa yang sebaiknya kalian hindari saat berinteraksi di media sosial agar tetap bersih dan positif? Masih rasanya. Habib buah, Habib naik level. Wah, maju boleh mengejar kes yang wah.
POJ tuh. Nomor 1 Majid, Sania, Elia, Aisyah, Salima. Kamu bukan nomor 6. Aku kan. Itu tadi itu, Pak. Ya, ini rating-ratingnya. Keren. Ada yang masih berjuang. Hani Imut. Hani Imut yang apa? Oke, karena waktunya habis, silakan kita akhiri. Iya. Juara 1 Majid. Juara 2 Azza. Juara 3 Zara. Mari kita berikan aplaus untuk semuanya. Anda luar biasa. Iya. Satu Majid, Janka, Zahra, Sania, Serina, nomor 5, Aisyah, Putra, Budi, Kezia, Habib, Aini, Suci, dan sampai di sini. Perangkat tertinggi Hani Imut, nomor 249. Oke, kita lanjut. Jadi kesimpulannya, bagaimana kita bermedia sosial yang baik kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita membuat masalah dan lain sebagainya atau ujaran kebencian. Jadi pintarlah kita menggunakan platform digital dengan berbagai fitur yang dapat untuk memajukan perkembangan kita ke arah yang lebih baik. Oke, silakan kepada ketua kelas, silakan tutup pembelajaran kita. Duduk, siap gerak. Pada Pak Guru, hormat gerak. Tegak gerak. Baca hamdalah.